Tujuan dan sasaran. 1. Tujuan dilaksanakan rapor pelatihan kerja tahun 2021 adalah sebagai berikut. A. Untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi yang ada di BLK UPT Binaan maupun kepada BLK komunitas, serta mengevaluasi hasil pelaksanaan uji kompetensi dan administrasi pengelolaan keuangan. Di rapat ini tentunya memberikan masukan bagi kami sehingga hal-hal yang ke depan kita bisa perbaiki bersama. Jadi di kesempatan yang berbahagia ini, di rapat Pernas ini, kita semua berharap kita bisa bersinergi untuk kebaikan masyarakat kita, bangsa kita, dan tentunya untuk Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Pantai, Bapak Andi Irfandi Langgara AP. Yang kami hormati Bapak Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Latihan Kerja Pantai, Bapak Andi Mecen Asar STMP. Yang kami hormati Bapak Koordinator Ruang Program dan Evaluasi Balai Latihan Kerja Pantai, Bapak Ahmad STMAP. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala UPTD BLK JD Poto, Bulu Kumba dan Selayar. Yang kami hormati Bapak Ibu Pimpinan Pondok Pesantren Komunitas Balai Latihan Kerja serta peserta rapat koordinasi pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja Pantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di acara rapat koordinasi pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja Pantai Senin 22 November 2021 dimulai. Syukur alhamdulillah kita panjatkan doa serta rahmat dan karunia, kesehatan dan kesempatan atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Sehingga di pagi hari ini kita masih diberi kesehatan agar dapat berkumpul di tempat ini guna mengikuti rapat koordinasi pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja Pantai. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengawali acara, marilah bersama-sama kita berucap basmalah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Insya Allah
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah bersama-sama kita memanjatkan doa yang akan dipandu oleh Saudara Iwan. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mari kita mulai kegiatan rapat koordinasi pelajar kerja dari Kabinaan Balai dan Kerja Bantayan tahun anggaran 2021. Marilah kita sama-sama tundukkan kepala sejenak. Izinkan saya memimpin doa sesuai dengan agama Islam. Bagi yang beragama lain, diharap menyelesaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yunafi ni'mahu wa yukaffi mazidah. Ya Rabbal lakal hamdu kama yanbaghi bijahi wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Agung, pada hari ini kami akan mulai melaksanakan rapat koordinasi dengan memohon ridho-Mu dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah pelaksanaan rapat kerja ini sebagai ibadah kami, dan berilah kami ilmu yang bermanfaat. Jadikanlah rapat ini sebagai perkumpulan yang Engkau rahmati. Tuntunlah kami ya Allah, agar rapat ini menghasilkan pemikiran dan tindak lanjut yang semakin baik, berkembang dan bervariasi, dan dapat kami aplikasikan dengan nyata dalam program kerja kami. Ya Allah, lindungilah kami agar rapat kerja ini dapat menghasilkan keputusan-keputusan penting yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Ya Allah, ya Wahid, Engkau Maha Satu dan mempersatukan. Perkuatkan persatuan kami, jangan Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Ya Allah, Engkau biarkan di tempat kami ini dosa kecuali Engkau ampunkan, dan tidak kesulitan kecuali Engkau mudahkan, dan tidak kebodohan kecuali Engkau beri ilmu, dan tidak ada sakit kecuali Engkau sembuhkan, dan tidak ada aib kecuali Engkau tutupi, dan juga hajat-hajat kami di dunia Engkau kabulkan dan mudahkan. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami dan keluarga kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Ya Allah yang Maha mengabulkan doa, perkenankan doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Bapak Koordinator Ruang Program dan Evaluasi Balai Latihan Kerja Bantai kepada Bapak Ahmad SPMAP. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Bantai, yang terhormat Bapak Kasubagten UPK Bantai, yang terhormat Bapak Kepala UPTD PLK Binaan dari Selayar, Nenek Ponto dan Purwokerto, dan yang kami hormati Bapak Pimpinan PLK Komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah saya membacakan laporan penyelenggaraan rapat koordinasi latihan kerja Balai Latihan Kerja Bantai tahun anggaran 2021. Pertama-tama, marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan rapat koordinasi UPTD, PLK Binaan, dan PLK Komunitas tahun anggaran 2021. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi membawa rahmatan lil alamin di masa dan ini. Hadirin yang saya hormati, laporan penyelenggaraan rapat koordinasi pelatihan kerja Balai Bantai tahun anggaran 2021. A. Dasar pelaksanaan. 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional. 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi. 4.
surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA BLK Bantai nomor 206-13-2-19-1206 garing tahun 2021 tanggal 3 November tahun 2020 dan petunjuk operasional kegiatan POK tanggal 30 November tahun anggaran 2021. Tujuan dan sasaran. 1. Tujuan dilaksanakan rakor pelatihan kerja tahun 2021 adalah sebagai berikut. A. Untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi yang ada di BLK UPTD binaan maupun kepada BLK komunitas, serta mengevaluasi hasil pelaksanaan uji kompetensi dan administrasi pengelolaan keuangan. B. Menyamakan persepsi dan sinergitas dalam pelaksanaan program pelatihan baik PBK institusional maupun PBK non institusional. C. Membangun komitmen bersama dalam pelaksanaan pelatihan untuk menciptakan SDM unggul. 2. Sasaran. Sasaran yang tidak dicapai dalam rakor pelatihan kerja tahun anggaran 2021 adalah tercapainya realisasi pelatihan berbasis kompetensi berdasarkan target yang telah ditetapkan, menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan terciptanya arus komunikasi dan koordinasi yang intensif sehingga diharapkan ke depan pelaporan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran serta penyerapan anggaran berjalan lebih baik dan tepat waktu. Tema rakor pelatihan kerja tahun anggaran 2021 adalah membangun komitmen bersama, mempersiapkan SDM unggul menuju Indonesia maju. Disiplinan tema ini dimaksudkan untuk meningkatkan komunikasi, konsultasi, koordinasi dan integritas dalam pelaksanaan program pelatihan untuk menciptakan SDM unggul dan berakhlak sehingga dapat memberikan nilai lebih yang bermanfaat bagi masyarakat. D. Waktu dan tempat pelaksanaan. Waktu hari Senin tanggal 22 November tahun 2021. Tempat Hotel Kire Bantai, Jalan Raya Kanto nomor 69 Pelantikan. Materi pembahasan rakor ini adalah yang pertama, evaluasi pelaksanaan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi dan MCU yang dilaksanakan di BLK UPTD binaan. 2. Evaluasi pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi baik di UPTD binaan maupun di BLK komunitas. 3. Evaluasi sistem kebijakan pengelolaan keuangan. Kemudian kepesertaan. Peserta pelatihan kerja tahun 2021 berjumlah sebanyak 35 orang yang terdiri dari 3 UPTD BLK binaan sebanyak 12 orang, 10 BLK komunitas sebanyak 20 orang, dan UPTD BLK Bantai sebanyak 3 orang. Metode pelaksanaan. Rakor ini akan dilaksanakan dengan metode persentase dan diskusi panel dalam rangka memahami materi rapat koordinasi sehingga para peserta mampu menguasai materi secara lebih mendalam. Biaya. Segala biaya dalam kegiatan penyelenggaraan pelatihan ini dibebankan pada DIPA BLK Bantai tahun anggaran 2021. Demikian laporan ini kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa kita cermati dengan baik dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kami memberikan kepada dengan hormat Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bantai untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara rakor ini tahun anggaran 2021. Demikian kami sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Bapak Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Latihan Kerja Bantai, Bapak Adi Mejen Asar SPMT, disilakan. Sehat ya Bapak. Sehat alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Bantai dalam hal ini Kadifak, saya disebut Kadifak yang kami hormati Kepala Subkoordinator Program Evaluasi, yang kami hormati Kepala UPTD BLK binaan, juga saya dari Deponto bermain dalam perjalanan. Yang paling kami hormati orang tua kami di bidang pondok pesantren binaan kami, ada 10 pondok pesantren yang perlu hadir.
Pertama-tama, marilah kita senantiasa selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, lima rahmat, pertama kita sempat sehingga bisa hadir dalam rangkaian pembukaan rapat koordinasi untuk akhir tahun anggaran 2021. Selamat dan kasih senantiasa kita curahkan ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pembawa seluruh teladan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan rahmat dan hidayahnya sehingga di yaumul qiyamah kita akan dipertemukan dengan surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi perlu kami sampaikan seiring dengan agenda kita pada hari ini terkait dengan rapat koordinasi. Tentunya yang namanya rapat koordinasi itu adalah bagaimana kita mendapatkan riset, mengkoordinasikan hal-hal apa yang harus kita evaluasi, dan tentunya ini sudah mau berakhir tahun anggaran. Banyak hal yang kita evaluasi Bapak Ibu, dari sisi pelaksanaan pelatihan, dari sisi manajemen tata kelola keuangan, dari sisi sertifikasi. Jadi forum ini saya anggap sebagai mana strategis. Kenapa saya katakan bahwa kehadiran Bapak Ibu di dalam forum ini kita ini bermusyawarah. Jadi kita sharing bagaimana meneruskan kebijakan strategis pasca evaluasi pelatihan. Yang paling terpenting adalah tahun 2022 yang tentunya yang memerlukan energi yang luar biasa. Saya tidak percaya karena insya Allah bulan 11 ini Pak negatif dan turun. Artinya ya mulai dari sekarang kita sudah akan start lagi. Jadi jangan sampai ada yang terlambat starting. Oleh karena itu ya Bapak Ibu yang kami hormati, esensi daripada rakor itu kita ingin melihat capaian kita, indikator kita apa yang harus kita evaluasi secara bersama. Oleh karena itu Bapak Ibu sengaja kami panggil di nanti dari sesi berikutnya. Selamat datang Pak Limbarat, silakan kenapa? Jadi kembali kami tegaskan bahwa forum ini harus dijadikan kekuatan kita, ya. Karena sebagai BLK pembina yang merupakan tanggung jawab kami sangat besar untuk bagaimana kita ini memastikan bahwa pelatihan yang Bapak Ibu kelola itu terstandarisasi punya standar yang sama. Nah, ini harus kita tuh menyamakan progresi, ya. Karena tidak boleh lagi ada pelatihan tidak ada standarnya, tidak boleh lagi ada bahwa sistem pelaporannya satu ke kiri satu ke kanan. Kita tidak seperti itu. Jadi semuanya sudah distandarisasi Bapak. Nah, khusus untuk daerah komunitas, memang kita secara umum diatur oleh Juknis. Jadi ya intinya ya Juknis itu yang menjadi panduan kita untuk melaksanakan kegiatan program-program prioritas. Jadi insya Allah tahun 2021 mudah-mudahan kita lewati dengan baik dan kita akan menyusun latihan tahun 2022 yang lebih berkualitas. Nah, harapan Ibu Menteri bagaimana kita menciptakan SDM unggul. Nah, ini selalu yang diumumkan. Ibu Menteri menitip pesan kepada BLK komunitas supaya lebih profesional, lebih mandiri. Jadi tidak serba tergantung dana dari pusat. Ibu Menteri menitip pesan kepada teman-teman pimpinan pondok pesantren supaya apa? Kalau misalnya tahun depan mendapatkan 2 paket, artinya pelatihannya 2 bulan. Artinya ada berapa bulan yang kosong. Ya kalau bisa ya bagaimana mencari terobosan-terobosan baru, program-program baru sehingga BLK komunitas itu di umat itu bisa dimaksimalkan. Jadi saya sekali kalau pengen sedikit begitu habis dananya paketnya di BLK kami nggak ada aktivitas. Kita tidak ingin seperti itu. Jadi saya harapkan teman-teman BLK komunitas saya yakin dan percaya bisa lebih profesional dan lebih mandiri dalam mengelola pelatihan. Silakan Bapak Ibu mencari pola kerjasama kemitraan dengan apakah dari pihak industri. Nah itu tidak ada larangan, ya. Karena kita tidak ingin ada dikotomi semuanya tergantung dari BLK. Nah, seperti itu juga. Jadi semuanya harus melihat. Karena BLK itu bisa mandiri ketika bisa bermitra dengan stakeholder. Itu kekuatan utama
BLK binaan, BLK UPTD di daerah maupun BLK komunitas, kekuatan BLK itu ada di pola kemitraan. Kalau pola kemitraannya lebih kuat, saya akan percaya pelatihan kita itu bisa lebih kompetitif. Lagi dari sekarang untuk tahun depan sebagai informasi, BLK komunitas itu ada program-program yang dibuka. Sekitar 20 program baru BLK komunitas. Artinya apa? Berarti ada penambahan BLK komunitas yang khusus prioritas di luar daripada program yang kita sudah jalankan dari sekarang. Kemudian yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu semua, yang harus kita review juga ya terkait dengan tata kelola sistem pelaporan. Jadi kami sebagai BLK pembina tentunya ingin terus melakukan pola pembinaan yang berkesinambungan. Jadi jangan sungkan-sungkan Bapak Ibu ketika ada hal-hal yang mau ditanyakan tentang sistem pelatihan, silakan datang di BLK kami. Kami akan memberikan pendampingan, pembinaan, bagaimana standarisasi sebuah pelaporan yang bagus, sehingga apa? Sehingga pelaporan itu bisa akuntabel. Nah ini yang selalu kita perlukan. Pelaporan itu harus bisa dipertanggungjawabkan dan akuntabilitasnya harus dijaga. Nanti yang barangkali yang perlu kami sampaikan selamat berrakor. Jadi sarapan momen ini harus dimanfaatkan Bapak Ibu semua, hadirin Bapak Ibu tentunya memberikan masukan bagi kami sehingga hal-hal yang ke depan kita bisa perbaiki secara bersama. Barangkali itu yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Bantai sekaligus membuka acara ini dengan resmi kepada Bapak Adi Irfandi Langgara AP dengan hormati silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala BLK Kabupaten Bantaeng yang diwakili oleh Pak Ahmad bersama Pak Mece. Yang saya hormati teman-teman Kepala UPTD, BTP wilayah Bantaeng di Nepoto, wilayah 62. Yang saya hormati dan saya banggakan, saya sayangi para pimpinan pondok pesantren dari berbagai daerah yang alhamdulillah pada hari ini bisa berkumpul di Kabupaten Bantaeng. Pertama dan yang paling utama tentunya marilah kita semua bersama-sama menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini alhamdulillah kita semua masih diberi kesempatan, kesehatan dan keberkahan untuk hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan rapat koordinasi PDB dan PDD. Salawat dan taslim tentunya tak lupa kita panjatkan kepada Tuhan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Tuhan manusia dari alam kegelapan ke alam kemudaraan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, seingat saya tahun lalu juga kita melaksanakan kegiatan ini. Kalau saya tidak salah di Hotel Ahyani. Waktu itu saya bilang alhamdulillah hari ini saya membuka acara menyampaikan materi untuk membuka acara BLK komunitas, tapi sayangnya Bantaeng belum ada BLK komunitasnya dan sampai ini belum ada Bapak Ibu semua. Tapi insyaallah menurut Pak Mece tahun depan Bantaeng juga sudah ada di BLK komunitasnya. Mungkin kalau saya tidak salah ada beberapa pondok pesantren yang mendapatkan bantuan kegiatan BLK komunitas tersebut. Bapak Ibu semua yang saya hormati, harapan kami dari pemerintah tentunya kita semua menjadi mitra yang betul-betul bersinergi. Perlu kami sampaikan, kami juga dengan BLK Bantaeng itu insyaallah dari tahun-tahun sebelumnya dan tahun depan ini ada kegiatan agendanya yang cukup besar, yakni kerjasama dalam pelaksanaan pelatihan MTU. Kalau saya tidak salah
itu ada 30 paket. Saya sampaikan kepada kita semua, mungkin bisa jadi contoh juga. Di Bantai ini kita melaksanakan MTU itu berbasis DTSK. Jadi kita membentuk kelompok berdasarkan data yang ada di sentra sosial, artinya warga yang kurang mampu yang kita bentuk kelompok-kelompok, kemudian kita latih. Kemudian pemerintah Kabupaten Bantai itu mensupport peralatannya. Jadi yang melatih istilahnya adalah BLK. Kemudian kita Kabupaten memerintahkan bagaimana kalau kita yang bantu peralatannya. Kemudian tahun depannya lagi kita lanjutkan tapi dengan melibatkan kelurahan dan desa. Dan mungkin juga di Kabupaten Selayar, Kabupaten Kudu, bisa disupport pemerintah setempat untuk melaksanakan hal seperti itu. Karena untuk saat ini tentunya masyarakat kita banyak yang terdampak oleh adanya pembatasan yang seterusnya ada, sehingga kita perlu memberikan skill kepada masyarakat kita untuk bisa mandiri dalam mencari pendapatan untuk keluarganya masing-masing. Jadi sederhana, kita mengusulkan kepada BLK kelompok di hampir semua desa. Tahun ini 30 desa kelurahan untuk tahun depannya kita mungkin akan habiskan menjadi ada 7 desa dan kelurahan. Atau bisa saja lebih kalau kepala desanya kita libatkan atau kelurahannya. Jadi kita mengusulkan ke BLK untuk dilatih skillnya. Kemudian setelah pelatihan tersebut BLK sudah memberikan sertifikat. Kita juga mensupport peralatan yang dibutuhkan oleh kelompok tersebut. Jadi satu kelompok itu tidak banyak 16 orang, kemudian nanti dia akan dibagi 4. Jadi masing-masing 4 keluarga atau 4 orang itu mendapatkan 1 set peralatan yang diserahkan kepada masing-masing kelompok tersebut. Jadi tentunya sasarannya untuk apa? Karena banyak sekali warga kita yang terkena dampak bukan saja pemerintah melalui revolusi, tapi yang paling terasa itu adalah warga kita. Mungkin bapak-bapak di kabupaten masing-masing bisa melihat sendiri. Beda di 2 tahun sebelumnya, 2018, 2017. Setiap pertengahan tahun itu banyak di pinggir jalan, di desa-desa ada kegiatan-kegiatan, ada timbunan, ada semen, ada pasir. Tapi sejak COVID ini jangan melihat orang kumpul kerja baik di di saluran-saluran atau di jalan ini, karena kita fokus, pemerintah kita fokus dalam penanganan pencegahan COVID-19. Jadi dana-dana untuk pembangunan tersebut secara lebih sedikit kalinya semua kesehatan. Kita bayangkan di tahun ini saja, kalau saya tidak tahu kalau di Pemdanya apa, tapi hampir sama di semua ini, karena itu pemerintah pusat ini kita 5 kali refocusing anggaran. Akhirnya yang tersisa itu cuma untuk beli bensin, beli kertas, kemudian perjalanan dalam daerah, kegiatan-kegiatan yang sifatnya pelatihan-pelatihan itu hilang semua, diambil untuk pencegahan dan penanganan COVID-19. Begitu PLK, kalau saya yang dulunya kegiatannya itu banyak sekali, kemudian kelas-kelas yang diadakan di BLK banyak, tahun ini atau tahun 2020-2021 itu jauh berkurang. Tetapi alhamdulillah pemerintah kita tentunya dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, dengan dukungan pemerintah daerah-daerah, grafik perkembangan COVID ini alhamdulillah bisa kita tekan sehingga menjadi landai. Tetapi saya ingatkan di kesempatan yang berbahagia ini, kita semua jangan lengah, karena COVID itu suatu waktu mengancam kehidupan dan tata kehidupan kita. Ini COVID betul-betul Pak menghancurkan semuanya, bukan saja Indonesia tetapi seluruh negara-negara yang ada di dunia itu terkena dampaknya. Semua, tidak ada yang tidak terkena dampaknya, dan itu yang paling terasa juga dalam hal dampak ekonomi, perdagangan dan lain sebagainya. Kita tahu 2 tahun ini
jemaah haji kita di Arab Saudi itu jemaah itu disediakan untuk sementara. Umroh juga disediakan untuk sementara karena mencegah penyebaran COVID. Bahkan di tahun 2020 sehingga kita semua sholat Jumat pun disediakan sementara, dihentikan sementara. Kemudian pada saat Ramadan juga seperti itu. Jadi tata kehidupan kita banyak berubah setelah adanya COVID ini. Alhamdulillah berkat semua kerjasama semua elemen COVID-19 ini mudah-mudahan kedepannya nanti kita bisa tekan menjadi zero. Saat ini sudah kalau di Bantai itu Pak, saya informasikan semua kabupaten itu sudah zona hijau. Tetapi karena vaksin yang belum memenuhi target di Sulawesi Selatan sehingga masih masuk level 3. Di Bantai ini alhamdulillah kita sudah hampir mencapai 50%, mungkin di kabupaten lain ada juga sudah bahkan lebih dari 50%. Dan jadinya saya kalau adakan pelatihan itu Pak Ahmad pasti menceng, saya tidak terima kalau tidak sudah vaksin kedua. Jadi semuanya kita harus, karena dalam satu komunitas misalnya seperti ini 99,9% sudah vaksin, masih ada satu orang yang tidak vaksin, ya masih kita piskan. Jadi sebenarnya dalam satu keluarga itu, dalam satu lingkungan, dalam satu kantor itu kalau memang tidak ada penyakit tertentu, itu sebaiknya vaksin semuanya. Oke. Di Bantai ini di Pemda kalau kita tidak vaksin, ada yang belum vaksin, tidak ada alasan tertentu, ya kinerjanya atau TPP-nya itu tidak diberikan oleh pemerintah. Bukan apa-apa, bukan karena pemerintah mau menjual kepada pemerintah, karena memang kita rasakan vaksin ini bisa menekan sebagian luka sehingga bisa landai. Ya. Kuncinya di itu. Di luar negeri kita tonton Piala Eropa, kita nonton Liga-Liga Eropa, semua dalam satu stadion sudah lepas masker, sudah dibuka seluas-luas yang ditonton. Alasan pemerintahnya karena sudah warga mereka sudah 100% sudah vaksin. Jadi kunci satu-satunya tentunya selain Allah Subhanahu Wa Taala adalah usaha dari manusia, yakni adalah kita bersama-sama ikut vaksin. Jadi itu. Jadi jangan jangka Bapak Ibu semua bahwa vaksin sudah COVID sudah tidak ada, tapi mari kita tetap waspada. Bahkan pemerintah sudah menyampaikan untuk waspadai adanya varian Delta baru. Bahkan ada ahlinya mengatakan, ahli WHO sudah mengatakan bahwa di dunia ini virus ini sudah berkembang menjadi beragam piara menjadi 25 varian. Tapi insyaallah kita berdoa semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ini bisa dicegah, kemudian sama saja dengan flu misalnya, bahwa memang ada musimnya tetapi sudah tidak berbahaya lagi. Tentunya ikhtiar kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita juga harus berusaha, tentunya dengan misalnya vaksin anjuran dari pemerintah untuk saya kira itu. Kemudian harapan kami tentunya peserta ini, nanti saya tanya Pak Andi, Pak Ahmad bahwa hari ini juga sore selesai. Misalnya di tengah malam saya kita tempat rekreasi, karena tempat rekreasi Bantai itu sudah buka. Ya yang itu cuma pasar malam. Pasar malam kita tidak ada foto. Itu pun katanya sementara dibongkar dulu karena Pak Presiden mau meresmikan apa namanya? Bendungan ya, karena tapi kalau misalnya kita ada waktu bisa jalan-jalan banyak tempat rekreasi Bantai ini. Di dekat kantornya saja udah ada. Kemudian kalau kita ke gunung ada sapu, mungkin dari jenis motor sudah paham tempat wisata di Bantai. Saya di Selayar juga, saya Pak untuk di Selayar tanggal 25 insya Allah saya ke Kayuadi. Tanggal 25, tanggal 26 hari setelah sholat Jumat kita berangkat ke Kayuadi mau mancing. Saya tiap tahun ke Kayuadi, ke Pulau ini itu ada jadwal saya mancing. Kebetulan saya mau mancing.
saya bisa sampaikan di sini bahwa mungkin selain Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Kerinda itu adalah Selayar. Kalau kita memang suka dan tahu, luar biasa. Saya tak tahu kalau yang hadir dari Selayar ini tidak mau nih, atau mau juga Pak kalau naik perahu tidak nih? Biasa. Biasa. Sana ada lebih 100 pulau, semuanya indah, pasir putih semua. Saya jadwal saya setiap tahun Pak. Selayar bersantai, mancing. Kemudian ya jalan-jalan karena memang indah itu Selayar. Ya bersyukurlah Indonesia memiliki banyak beragam pulau, beragam masyarakat. Salah satu adalah tentunya Selayar itu. Saya juga penggemar Santigi Pak, bonsai Santigi. Tapi sekarang sudah dilarang katanya kita membeli. Kemudian Bapak Ibu semua, saya berharap dengan adanya rapat koordinasi ini tentunya dari sampai kami dicek, ini adalah evaluasi bersama. Apakah selama ini dalam ya setahun ini ada hal-hal yang perlu dicarikan solusinya, ataukah kemudian ada yang perlu dinaikkan grade atau ditingkatkan. Sehingga tempatnya untuk bersama-sama yang namanya rapat koordinasi, kita berkoordinasi untuk peningkatan kualitas yang lebih baik. Dalam hal ini tentunya adalah PJJ dan LK. Bersyukurlah semua pimpinan pondok pesantren yang memiliki kita memanfaatkan Pak. Kita tidak perlu lagi mengirim alumni kita ke LK misalnya. Tinggal langsung di dalam LK pelatihnya sudah disiapkan. Iya Pak, di mana pelatihnya instrukturnya kita di LK. Kita memanfaatkan ini kehadirannya di LK. Bersyukur karena kita tidak perlu jauh-jauh lagi. Memang hadirnya BLK komunitas itu untuk mengurangi biaya dan segala macam. Kalau mengadakan pelatihan di BLK induk yang ada. Ya, kita di Bantaeng ini kalau mengadakan karena kita tidak punya BLK komunitas, saya sering telepon Pak. Jadi aman dan ngecek. Kita tolong Pak, bupati saya mau di desa ini diadakan MTU. Kalau kita adakan di sana, kebetulan ini mau diadakan. Kalau kita langsung saja tinggal mengusulkan yang tahun depan ini. Jadi mungkin di ajang rapat koordinasi ini teman-teman dari pimpinan pondok pesantren ini bisa juga mengajukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya baru untuk tahun-tahun selanjutnya. Sudahlah Pak, tahun depan itu sudah normal nih, 2022. Penyusunan anggaran kemarin di PMK juga sudah tidak fokus lagi ke kesehatan yang lain, tapi sudah tetap ada nilai lebih untuk kesehatan, tetapi tidak seperti lagi untuk penyusunan tahun 2020. Ini sudah mulai ada normal. Ini juga di kementerian juga seperti itu. Jadi di kesempatan yang berbahagia ini di rapat koordinasi ini kita semua berharap kita bisa bersinergi untuk kebaikan masyarakat kita, bangsa kita, tentunya untuk tanah kita. Saya berharap di kesempatan ini di sidang misi kabupatennya masing-masing juga bisa disertakan. Misalnya di Bantaeng ini Pak, apa namanya? Peningkatan kesempatan kerja, dan juga mungkin di tempat-tempat lain di kabupaten lain kesempatan kerja juga diperhatikan. Dan saya juga berharap setelah pulang dari sini kita bisa berhubungan dengan pemerintah setempat dan juga kepala dinas tenaga kerja masing-masing bahwa di Bantaeng ada kegiatan kerjasama seperti ini. Bagaimana kalau kita juga berhubungan seperti ini? Karena sebenarnya saya sampaikan ke kemarin Bupati waktu saya suka bahwa Bupati kita memang keluar 1 miliar, tapi sebenarnya kita iri 3 miliar lebih. Nah maksudnya apa tadi? Karena kalau saya yang melaksanakan itu MTU dengan jumlah kelompok 30 itu satu kelompok pelatihannya adalah 20 hari ya Pak, 20 hari. Kemudian kita kasih makan 2 kali sehari, dikasih
baik seragam, biaya transport itu tidak berkurang yang habis kalau kita laksanakan sendiri itu 3 sampai 4 miliar. Kita ini kerjasama cuma keluar 1 miliar untuk beli peralatan. Rumah habis itu kita laksanakan segera. Adakan untuk pembelian peralatan tersebut. Kita sudah sepakat semua kepala desa dan masyarakat kita sortir. Yang boleh ikut ini kelompoknya memang semua anggotanya adalah yang masuk data secara sosial, artinya masuk data yang warga beramah. Sampaikan Pak Desa itu kelompok, tapi diisi oleh warga-warga yang masuk data DTKS namanya, data terpadu kesejahteraan sosial, yang mana di dalamnya itu ada warga di dalamnya itu warga-warga yang beramah. Itulah yang kita latih nantinya di tahun 2022. Kemudian kita beri peralatan sesuai dengan minat masing-masing. Ada pertukaran, ada pengolahan makanan, ada tata hias, ada menjahit dan lain sebagainya. Itu bisa kita sampaikan kepada pemerintah setempat. Sehingga binaannya BLK ini ada beberapa wilayah BLK Kabupaten Banten, Pantai, Selayar, Jombang, itu bisa menjadi contoh untuk BLK lain. Ya, yang terang beliau-beliau anak muda ini, Departemen Cinta Pak Ahmad ini, saya bilang anak muda karena jauh lebih muda dari saya, bisa berkarir lebih baik tempatnya masing-masing. Saya kira demikian dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat koordinasi pelatihan kerja Balai Latihan Kerja Kabupaten Banten tahun 2021 saya nyatakan dibuka secara resmi.